Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Amin Yasin. Di sini saya akan menyampaikan materi pembelajaran yang bertemakan Pancasila sebagai sistem etika bangsa Indonesia. Yang pertama, perlu kita ketahui apakah itu Pancasila. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang kedua, kita juga perlu mengetahui apakah pengertian etika. Etika yaitu suatu ilmu yang berisi tentang watak, perbuatan, atau tingkah laku manusia. Mana yang dapat dinilai baik dan mana yang dapat dinilai buruk. Serta bagaimana dan mengapa kita mengikuti suatu ajaran moral tertentu, atau bagaimana kita harus mengambil sikap bertanggung jawab berhadapan dengan berbagai ajaran moral. Sehingga dapat kita simpulkan etika Pancasila, yaitu etika yang mendasarkan penilaian baik dan buruk pada nilai-nilai Pancasila, yaitu nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan. Nilai-nilai etika Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Nilai ketuhanan mengandung nilai religius atau keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, ketakwaan kepadanya. Seseorang dapat dikatakan menjunjung tinggi nilai ketuhanan bila bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama yang dianutnya. Saling menghormati antar pemeluk agama dan penganut kepercayaan yang berbeda. Memberi kebebasan pada orang lain untuk beribadah sesuai agamanya dan tidak memaksakan agama atau kepercayaan yang dianutnya kepada orang lain. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Nilai kemanusiaan mengandung nilai moral, kemanusiaan, dan humanitarian. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai kemanusiaan apabila setiap tindakan dan perbuatannya selalu menjaga martabat orang lain. Perilaku yang adil terhadap sesama manusia juga merupakan wujud adanya sifat kemanusiaan. Orang yang berpedoman pada nilai ini selalu menghormati, menghargai sesama manusia, beradab yang memiliki cipta, rasa, karsa, dan keyakinan. Yang ketiga yaitu nilai persatuan. Nilai persatuan mengandung nilai moral persatuan bangsa. Artinya, setiap warga negara Indonesia, dimanapun berada, selalu berbuat dan bertindak tanpa adanya niatan untuk memecah belah bangsa. Secara tersirat, nilai persatuan ini juga menuntut pengakuan adanya perbedaan dan keanekaragaman suku, bangsa, adat, agama, dan sebagainya yang menjadi kekuatan pemersatu bangsa Indonesia. Seseorang bisa dikatakan memegang nilai persatuan ini bila sikapnya mau mengenal perbedaan, cinta terhadap tanah air, rela berkorban, dan menyukai produk dalam negeri. Yang keempat, nilai kerakyatan. Nilai kerakyatan mengandung nilai moral kerakyatan dan musyawarah atau demokrasi. Nilai sila keempat ini menunjukkan adanya kedaulatan rakyat dan kekuasaan berada di tangan rakyat. Segala keputusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak diambil melalui musyawarah mufakat atau demokratis. Seseorang dapat dikatakan memegang teguh nilai ini apabila menyelesaikan masalah melalui musyawarah, anti kekerasan, mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan partai atau golongan, serta menghargai perbedaan pendapat. Yang terakhir yaitu nilai keadilan. Dalam nilai keadilan mengandung nilai keadilan sosial, yaitu wujud keadilan sosial yang dimaksud mencakup seluruh aspek kehidupan, tidak hanya ekonomi,
namun juga politik dan kebudayaan. Seseorang bisa dikatakan memegang teguh nilai keadilan sosial ini yaitu apabila bersikap adil terhadap diri sendiri dan orang lain, menunaikan kewajiban sebelum menuntut hak, menghargai hasil kerja orang lain, bekerja keras, hemat dan tidak boros, mengutamakan pemerataan ketimbang pertumbuhan, mendistribusikan kekayaan pada rakyat banyak secara adil, menghindari segala perbuatan yang bisa memperdalam jurang kesenjangan sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang etika Pancasila dalam kasus korupsi. Yang perlu kita ketahui, korupsi adalah tindakan seseorang yang menyalahgunakan kepercayaan dalam suatu masalah atau organisasi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Salah satu contoh kasus korupsi yaitu kasus korupsi EKTP. Kasus ini merupakan kasus korupsi yang terkait dengan pengadaan KTP elektronik Indonesia. Terjadi sejak tahun 2010. Penyelidikan kasus korupsi ini terus berlangsung selama bertahun-tahun. Sejumlah pejabat tinggi pun terlibat seperti Andi Narogong, Anang Sugiana, Meriam S. Haryani, Markus Nari, dan Setia Novanto. Setia Novanto bahkan sempat booming setelah drama penangkapannya disertai kecelakaan palsu saat mobilnya menabrak tiang listrik untuk menghindari penangkapan. Dalam kasus korupsi, ada cara penyelesaian, yaitu dengan cara pendekatan. Pendekatan tersebut yaitu pendekatan eksternal dan melalui pendekatan internal. Pendekatan eksternal yaitu adanya unsur dari luar diri manusia yang memiliki kekuatan memaksa orang untuk tidak melakukan korupsi. Kekuatan eksternal tersebut misalnya hukum, budaya, dan watak masyarakat. Dengan penegakan hukum yang kuat, baik dari aspek peraturan maupun aparat hukum, akan meminimalisir terjadinya korupsi yang ada di Indonesia. Yang kedua, dengan pendekatan internal. Adanya unsur dari dalam diri individu dapat dan mendapat penguatan melalui pendidikan dan pembiasaan. Pendidikan yang kuat yaitu dari keluarga untuk menanamkan jiwa anti korupsi. Kemudian diperkuat lagi dengan pendidikan formal di sekolah maupun non-formal di luar sekolah. Selain itu juga peran media juga sangat penting karena memiliki daya jangkau dan daya pengaruh yang sangat kuat bagi masyarakat. Media harus memiliki visi dan misi mendidik bangsa dan membangun karakter masyarakat yang maju namun tetap berkepribadian Indonesia. Maksud dari membangun kesadaran moral tersebut yaitu membangun mentalitas melalui penguatan eksternal dan internal dalam diri masyarakat. Apabila nilai-nilai Pancasila betul-betul dipahami, dihayati, dan diamalkan, tentunya akan mampu menurunkan angka korupsi yang ada di Indonesia saat ini. Dengan memahami nilai-nilai Pancasila, maka akan menjadi kekuatan moral besar apabila keseluruhan nilai-nilai Pancasila yang meliputi nilai ketuhanan, nilai kemanusiaan, nilai persatuan, nilai kerakyatan, serta nilai keadilan dijadikan landasan moral dalam seluruh kehidupan berbangsa dan bernegara, terutama dalam pemberantasan korupsi. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.